Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Film yang akan kubahas kali ini berjudul VIP. Menceritakan tentang betapa sulitnya pihak kepolisian dan badan intelijen negara dalam menangkap seorang psikopat pelaku pembunuhan berantai. Mengapa sulit? Karena ternyata psikopat itu adalah anak dari petinggi paling berpengaruh di Korea Utara, atau bisa dibilang kebal hukum. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bernama Park Jae-hyuk. Ia menaiki pesawat dari Korea Selatan menuju Hong Kong dengan tujuan menemui seseorang bernama Paul. Paul mengundangnya kemari untuk menjalankan sebuah misi, di mana misi tersebut adalah menyelamatkan seorang sandera dari dalam gedung, lalu mengawalnya menuju suatu tempat. Sebelum aksi dimulai, Park dibekali sebuah pistol serta beberapa informasi. Setelah itu, ia pun langsung masuk ke dalam, menaiki tangga, kemudian menembaki penjaga di sana. Dan di saat bersamaan, cerita mundur ke 5 tahun sebelumnya. Cerita berpindah ke Korea Utara, lebih tepatnya di Pyongyang. Diperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berjalan sendirian sambil memandangi hamparan bunga di sekitarnya. Namun tiba-tiba, ia diculik oleh 3 orang siswa yang sedang melintas. Mereka adalah Kim Gwang-il serta kedua anak buahnya. Di tempat lain, tampak Komandan Badan Intelijen Korea Utara bernama Lee Da-bum. Saat itu, ia tengah mendatangi sebuah rumah tempat insiden pembunuhan brutal, di mana satu anggota keluarga dibunuh dengan sangat tidak manusiawi. Setelah memeriksa lebih dalam lagi, ditemukanlah sebuah foto keluarga. Dari sini bisa kita ketahui kalau para korban adalah keluarga gadis muda yang sebelumnya diculik oleh Kim. Usai menyelidiki TKP, Komandan Lee langsung memberikan laporan kepada atasannya sekaligus meminta surat penangkapan. Karena ternyata ia telah mengetahui pelaku pembunuhan keluarga malang tadi. Tapi bukannya memberikan surat penangkapan, si atasan malah menyuruh untuk menghentikan kasus tersebut. Alhasil terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, yang berujung pada pembebas tugasan secara tidak terhormat bagi Komandan Lee serta bawahannya. Sementara di tempat lain, anak buah Kim sedang menyiksa gadis yang telah mereka culik. Tidak hanya menyakiti secara fisik, orang-orang cabul ini juga menyerang mental si gadis dengan foto anggota keluarganya yang telah dibantai. Kekejaman itu pun ditutup dengan aksi Kim yang mencekik si gadis menggunakan benang baja sampai tewas. Tiga tahun kemudian, cerita berpindah lagi ke Korea Selatan. Saat itu, warga di sana sedang dihebohkan dengan penemuan mayat wanita yang dibunuh secara tidak manusiawi. Di lokasi TKP, tampak seorang polisi bernama Cha Yi-do sedang menangani kasus tersebut. Ternyata, belakangan ini juga telah terjadi beberapa kasus serupa dengan karakteristik yang sama, atau bisa dibilang ini adalah kasus pembunuhan berantai. Sebenarnya, Cha Yi-do sendiri sudah mengantongi satu nama pelaku, tetapi ia belum berhasil menangkapnya karena kekurangan bukti. Sampai suatu hari, tim forensik berhasil menemukan DNA yang tertinggal di alat kelamin salah satu korban. Dari sinilah Cha Yi-do mulai mendapatkan titik terang atas kasusnya. Di tempat lain, tampak Park Jae-hyuk. Ialah pria di awal film tadi. Ternyata dirinya adalah anggota Badan Intelijen Korea Selatan. Bersama atasannya, ia tengah membicarakan pelaku utama pembunuhan berantai yang kini ditangani oleh Cha Yi-do. Di sini, mereka malah mempunyai tujuan berbeda dengan pihak kepolisian, di mana mereka hendak menjemput serta melindungi pelaku. Yaitu karena si pelaku adalah anak dari salah satu petinggi paling berpengaruh di Korea Utara. Jadi mereka ingin menjamin keselamatannya demi menghindari konflik dengan Korea Utara. Berpindah ke rumah pelaku,
tampak pihak kepolisian dan anggota BIN sedang berseteru, di mana mereka saling berebut mengamankan pelaku. Kemudian diperlihatkan bahwa pelaku yang dimaksud selama ini adalah Kim Kwang-il, psikopat cabul di awal film tadi. Dalam situasi ricuh ini, Park membuat alasan palsu untuk menangkap Kim. Namun tiba-tiba datanglah Cha Yi-do sambil menunjukkan surat penangkapan resmi dari pengadilan. Sehingga ia lebih berhak untuk menangkap Kim. Walau begitu, Park tidak akan tinggal diam. Ia bersedia menghalalkan segala cara agar bisa merebut Kim dari kepolisian. Sementara di tempat lain, tampak dua orang lelaki yang tidak lain adalah anak buah dari Kim. Saat ini mereka sedang disekap dan disiksa oleh pria misterius. Setelah puas memukuli seorang di antaranya, pria misterius itu langsung membunuhnya. Sehingga hanya tersisa satu orang saja. Kembali ke Cha Yi-do yang kini tengah melakukan interogasi. Ia pun mulai menanyakan, bagaimana bisa DNA Kim berada di bagian tubuh salah satu korban pembunuhan. Tapi berhubung Kim datang ke sana bersama pengacaranya, si pengacara pun memberikan beberapa bukti serta alibi bahwa Kim berada di tempat berbeda saat pembunuhan terjadi. Maka dari itu, Cha Yi-do akan kembali melakukan penyelidikan demi mematahkan semua bukti dari pihak Kim. Alhasil, pihak kepolisian mengumpulkan banyak rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal Kim untuk nantinya dicek satu persatu. Meski hal ini sangatlah sulit, tetapi para polisi tidak berhenti mencari. Namun, tanpa disadari, ternyata pihak BIN sedang mengawasi kegiatan penyelidikan oleh kepolisian, yaitu dengan cara meretas semua kamera pengawas di kantor polisi. Setelah sekian lama melakukan pencarian, Cha Yi-do dan anak buahnya berhasil mendapatkan bukti yang bisa mematahkan alibi dari Kim serta pengacaranya. Kali ini, Cha Yi-do telah memiliki bukti yang sangatlah valid. Tetapi tanpa disangka-sangka, pihak BIN datang sambil membawa seseorang untuk dijadikan tersangka. Atau bisa dibilang kambing hitam dalam kasus ini. Orang itu tidak lain adalah anak buah Kim yang sebelumnya disekap oleh pria misterius dan akhirnya berhasil ditemukan oleh anggota BIN. Ketika Cha Yi-do melaporkan hal ini kepada atasannya, si atasan malah menyuruh untuk melepaskan Kim sambil menunjukkan bukti baru. Di mana bukti itu mengarah pada anak buah Kim sebagai tersangka utama. Jelas Cha Yi-do merasakan adanya kejanggalan. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sebuah bukti yang entah dari mana asalnya? Hal itu bisa terjadi karena ternyata beberapa waktu sebelumnya, Park telah menemui atasan Cha Yi-do. Saat itu mereka kong kali kong untuk melimpahkan semua beban kejahatan kepada anak buah Kim. Si atasan pun menerima ajakan kerjasama dari Park agar dirinya tidak terkena masalah dan posisinya tetap aman. Malam harinya saat Cha Yi-do pulang ke rumah, ia mendapati seorang pria mencurigakan sedang menunggunya. Ternyata pria tersebut adalah Lee Da-bum, komandan divisi keamanan Korea Utara yang pernah gagal menangkap Kim Kwang-il. Tujuannya datang kemari adalah untuk mengajak Cha Yi-do bekerja sama terkait kasus Kim. Ia pun menunjukkan beberapa bukti foto kejahatan oleh Kim selama di Korea Utara dan mulai memberikan beberapa informasi. Namun di tengah obrolan, Cha Yi-do mendapatkan telepon dari bawahannya yang menginfokan kalau Kim akan dibawa pergi oleh Park, sehingga ia langsung bergegas menuju kantor polisi. Setelah sampai di sana, tampak keadaan sedang tidak kondusif. Ditambah lagi ekspresi Kim yang seperti meledek sehingga membuat Cha Yi-do kesal. Di sini, Kim juga mengungkapkan beberapa momen menyenangkan ketika ia menghabisi korbannya sambil menantang Cha Yi-do untuk menangkapnya. Perkataan itu pun membuat Cha Yi-do hilang kesabaran lalu menghajarnya.
Tetapi karena perbuatannya itu, ia mendapatkan skors dari atasannya. Ketika sedang melampiaskan emosi, Cha-Yi-do teringat akan obrolannya dengan Lee semalam. Saat itu, Lee meminta agar Cha-Yi-do menyerahkan Kim kepadanya karena ia tahu bahwa pihak Korea Selatan tak mungkin bisa menangkapnya. Dan perkataan itu memang benar-benar terjadi sekarang. Mungkinkah nantinya Cha-Yi-do akan menyerahkan Kim kepada Lee? Entahlah, tapi perlu diketahui bahwa psikopat tersebut sangatlah berbahaya. Sampai-sampai membuat Lee diberhentikan dari jabatannya. Bahkan beberapa anak buahnya juga diculik lalu dibunuh. Di tempat lain, saat Kim menunggu orang yang akan menjemputnya pergi dari sana, ia malah membunuh seorang wanita anak buah dari Park. Perbuatannya itu pun membuat Park marah besar, apalagi alasannya membunuh hanyalah untuk kesenangan semata. Di tengah keputusasaan, Cha-Yi-do menerima panggilan dari Lee yang menginfokan sebuah kasus kejahatan, di mana beberapa tahun yang lalu Kim pernah membunuh wanita asal Korea Selatan di Hong Kong. Walaupun dalam kasus itu terdapat bukti berupa rekaman video, tetapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti sama sekali. Setelah diperiksa, kasus tersebut benar-benar ada, lengkap dengan semua buktinya. Alhasil, Cha-Yi-do kembali memiliki kesempatan untuk menangkap Kim. Ternyata orang yang akan menjemput Kim adalah Paul, seorang pria Amerika di awal film tadi. Dirinya mau menjalankan tugas ini karena dijanjikan informasi rekening milik ayah Kim di Cina, di mana nantinya ia akan mengambil alih seluruh aliran uang dari rekening tersebut. You guys want his banking information? I will give them to you. Sambil berterima kasih kepada Park yang telah mempermudah tugasnya, Paul mengungkapkan sebuah fakta bahwa selama ini Kim telah melakukan pembunuhan di 5 negara berbeda. Di antaranya adalah Korea Utara, Rusia, Amerika Serikat, Hong Kong, lalu baru-baru ini di Korea Selatan. Is that why you gave us this piece of shit? Namun saat Kim akan dibawa pergi dari sana, tiba-tiba datanglah Cha-Yi-do serta anak buahnya sambil membawa surat penangkapan baru. Selain itu, mereka juga membawa bukti berupa rekaman video saat Kim menghabisi korbannya. Kemudian Cha-Yi-do mengatakan bahwa dirinya sudah tahu alasan mengapa Kim selalu memasukkan benda aneh ke alat kemaluan korbannya, yaitu pasti karena burungnya tidak mau berdiri. Dan ledekan itu pun sukses membuat psikopat cabul ini kesal. Tetapi di luar dugaan, rombongan Cha-Yi-do tidak bisa masuk ke kantor polisi karena dihadang polisi yang lain. Tidak lain, semua ini adalah perintah si atasan. Masih belum menyerah, ia hendak membawa Kim ke kantor kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Tapi sayang sekali, pihak kejaksaan juga tidak mau ikut campur dalam kasus ini karena sebelumnya telah mendapatkan tekanan dari luar. Merasa perjuangannya selama ini sia-sia, dengan terpaksa Cha-Yi-do menyerahkan Kim kepada Park. Namun ketika Kim akan dibawa pergi, tiba-tiba ia merebut sebuah pistol dari anak buah Paul lalu menembak Cha-Yi-do tepat di hadapan Park. Sehingga Park langsung menyuruh bawahannya untuk menangani Cha-Yi-do, sementara dirinya sendiri akan mengejar rombongan Kim. Di tengah pengejaran, lagi-lagi terjadi hal tak terduga, di mana mobil yang ditumpangi oleh Kim ditabrak dari samping. Dan ternyata si penabrak adalah Lee. Ia pun segera menyeret Kim lalu memborgolnya untuk dibawa kembali ke negaranya. Diketahui kalau ayah Kim telah lengser dari jabatannya di Korea Utara, sehingga membuat Kim tidak lagi kebal terhadap hukum. Itulah mengapa Lee berani membawanya kembali ke sana. Tetapi tanpa disangka-sangka, Kim yang tadinya diborgol kini bisa bergerak bebas. Kemungkinan besar hal ini masih tak luput dari campur tangan ayahnya. Saat itu juga keadaan berbalik dan Lee ditembak sampai tewas.
Beberapa tahun kemudian, kita akan kembali diperlihatkan dengan scene di awal film, di mana Park menemui Paul untuk menjalankan misi penyelamatan Sandra. Ternyata Sandra yang dimaksud adalah Kim. Saat itu ia kembali terkena masalah dan diculik oleh gangster Hong Kong. Pada awalnya, Kim merasa senang karena tahu akan diselamatkan. Namun tanpa disangka-sangka, Park malah menembak beberapa bagian tubuhnya sampai membuatnya kesakitan. Terungkap bahwa tujuan Park kemari adalah untuk membunuh Kim. Jadi ia telah muak selama ini berpihak pada orang yang salah dan ingin menebus semua dosanya dengan membunuh Kim. Kemudian Park keluar sambil membawa potongan kepala Kim. Ia pun mengatakan bahwa selama ini Paul telah dibohongi, di mana sebenarnya rekening milik ayah Kim di Cina sudah kosong. Atau bisa dibilang, Paul hanya dimanfaatkan oleh Kim tanpa menerima hasil sepeser pun. Selain itu, Park juga mengancam, di akhir film, tampak Cha Yi-do yang koma sedang dirawat di rumah sakit, jadi masih ada kemungkinan dirinya bisa selamat.